Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai iman. Ya, katakan dengan saya, iman adalah kita. Ya, ini kata-kata yang harus dipahami dengan lebih dalam. Ya, dulu saudara, kata ini sangat terkenal waktu Jokowi maju jadi presiden. Jokowi adalah kita. Itu, keren tuh waktu itu. Nah, sekarang saya mau pakai kata itu, iman adalah kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita baca Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Ya, saudara sudah menemukannya? Ya, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap seterusnya sampai ayat yang ke-31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Haleluya. Saya ingin kita kembali ke slide tadi. Ya, lihat ayat yang ke-28 dan 29. Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ketika sebuah perkataan itu datang, saudara, kepada para orang buta ini, ya, pertanyaannya sederhana. Yesus mengatakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jawab mereka sederhana, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya, walaupun sebelumnya mereka belum pernah melihat, kan, karena mereka buta. Mereka belum pernah melihat Yesus membuat mujizat. Karena apa? Mereka tidak bisa melihat. Ya, mungkin mereka hanya mendengar. Ya, mereka mendengar bahwa Yesus anak Daud itu, ya, ketika mereka berteriak Yesus anak Daud itu, ya, mereka mempercayai bahwa Mesias itu ada, karena memang Mesias itu harus lahir dari keturunan Daud. Dan mereka berkata, ya, "Kasihanilah hai kami anak Daud." Mereka mengatakan itu dengan iman, saudara. Iman itu tidak melihat tapi percaya. Itu iman. Amin. Makanya orang yang berjalan dengan iman itu berjalan tanpa melihat tapi percaya. Nah, ini Tuhan praktekkan kepada betul-betul orang yang tidak bisa melihat tapi percaya. Mereka tidak pernah melihat Yesus buat mujizat. Mereka tidak pernah melihat, ya. Mereka tidak pernah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi saya percaya mereka masih punya telinga mendengar. Mereka mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Dan mereka percaya Yesus itu anak Daud. Saudara, jarang sekali orang Yahudi yang percaya Yesus itu anak Daud. Karena nggak mungkin anak Daud itu raja yang sangat-sangat diagungkan oleh orang Israel, saudara. Sampai hari ini. Makanya lambang bendera mereka itu kan bintang Daud. Ya, mereka masih menanti-nantikan Mesias itu yang kembali mengokohkan, yang kembali membangun sebagaimana Daud kembali mengokohkan Israel. Mereka menantikan itu, raja yang datang itu, yaitu Mesias itu, yang mereka tunggu sampai hari ini, yang mereka doakan terus di tembok ratapan itu, saudara. Mereka minta supaya Mesias itu datang untuk memulihkan kembali Israel dan memimpin Israel. Itu yang disebut dengan kaum Sionis. Ya. Kenapa di Israel disebut dengan Sionis? Kaum Sionis itu adalah kaum yang berusaha untuk mengembalikan Israel sebagaimana Daud dulu memerintah, bisa menguasai daerah-daerah semua bangsa. Itu yang diperjuangkan oleh kaum Sionis sampai hari ini, yang mereka mana ingin menguasai seluruh apa yang telah dikuasai oleh Daud. Hingga terjadi perang di Gaza, itu adalah kaum Sionis, saudara. Tidak semua orang Israel setuju untuk perang itu. Ya, hanya mereka yang
kaum Zionis itu, yang Zionis itu kembali kepada Sion. Sion itu tempat di mana ibu kota, ya, ibu kotanya Israel itu di Sion, sudah di Yerusalem. Ya, di mana di sana bait suci didirikan dan mereka ingin kembali mendirikan bait suci dan kembali ingin mereka diperintah oleh seorang raja yang disebut itu Mesias. Nah, orang buta ini percaya bahwa Yesus ini Mesias, anak Daud. Dia tidak melihat tapi percaya. Makanya ketika Tuhan bilang, Tuhan Yesus mendengar, karena ini telah terjadi juga kepada seorang yang bernama Bartimeus. Dia juga buta, saudara. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, perkataan anak Daud itu perkataan yang jarang dikatakan oleh orang Yahudi. Tapi ketika Yesus mendengar ada orang buta yang berteriak, dia, kasihanilah kami hai anak Daud. Yesus tergerak dan berkata, kamu mau apa dengan saya? Gitu kan? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka jawab, ya kami percaya. Jadilah seperti imanmu. Jawabannya itu, saudara. Yesus jamah matanya dan mengatakan, jadilah seperti imanmu. Ya. Semua saudara, ketika ada perempuan yang pendarahan, ya, itu saudara pergi menjamah tumbai jubah Yesus. Dia hanya percaya, dengan iman dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Semua mujizat yang terjadi, saudara, orang sakit disembuhkan itu, mereka percaya dengan iman. Bahkan ada kepala perwira di Kapernaum, sudah. Dia ini orang yang belum percaya. Tapi dia anak hambanya itu mati, saudara. Dia mengatakan, tidak usah kamu datang. Tuhan, tidak usah kamu datang. Asal kamu ngomong aja, maka pasti anak itu akan sembuh. Benar, saudara. Itu yang disebut dengan iman. Iman itu sesuatu yang memang kita tidak bisa lihat. Tapi iman itu akan terjadi. Amin, saudara. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama. Kita lihat Roma 1 ayat yang ke-17. Kita baca, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu penting, saudara. Iman itu bukan hanya menyelamatkan kita. Iman itu bukan hanya menyelamatkan kita untuk masalah surga, saudara. Ya, iman itu menggambarkan bahwa kita orang yang mempercayai sesuatu dan sungguh-sungguh percaya bahwa ada pertolongan, bahwa kita akan diselamatkan, bahwa akan ada kelepasan, akan ada pemulihan dalam kehidupan kita. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Tapi kita mengimani. Makanya Tuhan katakan kepada orang buta itu, jadilah seperti imanmu. Maka seketika itu juga mata mereka terbuka. Karena apa? Mereka percaya. Iman itu sederhana, percaya. Tidak perlu diterjemahkan. Iman itu percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa menolong, percaya sungguh-sungguh bahwa ada jalan keluar. Itu disebut dengan iman. Ya. Kita lihat berikutnya lagi ayat ini, Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tadi dikatakan orang benar itu hidup oleh apa? Iman. Saudara orang benar? Siapa yang orang benar? Angkat tangan. Yang lain tidak percaya diri. Kita saudara semua orang benar. Karena apa? Kita dibenarkan. Oleh siapa? Oleh darah Yesus. Kristus mati di salib untuk membenarkan kita. Kalau kita lihat diri kita memang tidak benar. Banyak buat salah. Banyak buat dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya oleh kematiannya, oleh darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu. Memulihkan kita, membenarkan kita. Maka kita sebut dengan orang benar. Status kita jelas. Kita orang apa? Orang benar. Orang benar pasti orang baik. Amin. Jadi kalau saudara tidak baik, berarti saudara bukan orang. Kita sudah dibenarkan, saudara. Jangan cari pembenaran lagi. Kita kan berusaha mencari pembenaran kan, supaya dianggap benar. Tidak usah. Kita sudah orang benar. Karena saudara berusaha untuk jadi benar, belum tentu jadi benar, saudara.
Saudara berjuang untuk hidup benar, belum tentu juga saudara bisa betul hidup benar. Tapi ketika saudara percaya bahwa saudara dibenarkan, maka tingkah laku saudara harus menjadi orang yang benar. Amin. Bagaimana caranya supaya saya tahu saya jadi orang benar? Apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat, itu menentukan bahwa kamu orang benar. Amin. Orang benar itu hidup jadi kalau tanpa iman, susah hidup artinya. Jadi iman itu hal yang paling penting dalam hidup kita, saudara. Iman itu seperti nafas hidup. Iman itu seperti jantung yang ada dalam tubuh kita. Kalau jantung kita berhenti, maka berhenti semuanya. Ya. Itu kita orang yang percaya. Ketika iman kita mati, maka selesailah hidup kita. Sekarang ini ada banyak hal yang kita hadapi di dunia ini kan. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kita butuhkan adalah butuh iman. Seperti jantung yang kita butuhkan, saudara. Iman itu seperti jantung rohani kita. Yang terus berdenyut, yang menolong kita. Yang memumpahkan darah ke dalam tubuh kita. Begitupun iman. Ketika saudara punya iman, itu memompa rohani saudara. Untuk terus hidup, untuk terus percaya, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus berdoa, untuk terus setia kepada Tuhan. Itulah iman. Maka tanpa iman, kita tidak hidup, saudara. Nah, ini yang paling percaya. Itulah, saudara datang ke gereja hari ini karena saudara orang beriman. Amin. Ngapain saudara datang ke gereja? Saudara pernah lihat Tuhan? Pernah ketemu Tuhan Yesus? Pernah lihat dia disalib secara langsung? Tidak pernah. Pernah ketemu Tuhan Yesus? Di jalan gitu. Kenapa saudara hari ini duduk di sini? Kenapa saudara jadi orang Kristen? Karena saudara punya iman. Sederhana sebenarnya. Kalau kita tidak punya iman, kita semua orang bodoh hari ini sudah. Yang duduk-duduk, menghabiskan waktu, mempercayai sesuatu yang kita tidak percaya. Sama seperti ketika saudara duduk dengan orang yang saudara tidak percayai omongannya. Dia ngomong apapun saudara sudah tidak percaya kepada dia. Jadi saudara, kapan orang ini berhenti ya? Kalau perlu saudara mau ambil plester, tutup mulutnya. Dan mengatakan dia ini ngomong aja. Itulah sama seperti orang Kristen yang datang ke gereja tapi tidak percaya. Tidak percaya akan firman Tuhan. Dia hanya menjadi Kristen karena sudah lahir dari kecil Kristen. Langsung punya status di akte kelahirannya Kristen, saudara. Ya mau tidak mau dia ke gereja. Karena tidak mungkin dia akan pergi ke tempat yang lain. Harus dia ke gereja. Nah itu yang disebut dengan Kristen tanpa percaya. Ada banyak orang Kristen tapi tidak percaya. Makanya dia datang ke gereja bukan datang sebagai orang percaya, sebagai orang benar. Kita datang beribadah itu harus mengerti status kita, saudara. Kita harus percaya diri saya orang benar. Itu yang paling penting. Karena saudara datang karena saudara punya iman. Saudara datang menyembah Tuhan yang saudara tidak lihat. Tapi saudara percaya bahwa dia Tuhan yang dapat menolongmu. Amin. Amin. Saudara percaya tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Pada lihat tangannya? Enggak kan? Tapi saudara percaya, amin. Itu yang disebut dengan iman. Sampai di sini paham? Karena ini berat, saudara. Ya, saya harus menjelaskan secara lebih sederhana supaya saudara paham. Jadi kita adalah orang yang punya iman, amin. Tapi ada juga orang yang punya iman, sudah punya iman, tapi imannya itu kerdil. Saudara tahu kerdil? Stunting. Tahu stunting kan? Tidak bertumbuh. Kenapa anak-anak di Indonesia itu stunting? Karena apa? Kurang gizi. Jadi imannya itu stunting karena apa? Kurang gizi. Kurang apa saudara? Dia kurang mendengar firman. Kurang beribadah. Kurang setia kepada Tuhan. Makanya imannya stunting. Paham? Saya percaya tidak ada yang stunting di sini. Secara fisik. Tidak ada yang stunting kan? Tapi bagaimana dengan iman kita? Hati-hati saudara. Karena kalau iman kita tidak bertumbuh, maka rohani kita tidak bertumbuh, maka kita mudah jatuh di dalam dosa, kita mudah jatuh dalam godaan dunia ini, kita mudah kehilangan pengharapan, dan kita mudah melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita punya daya tahan yang lemah. Anak yang stunting itu kan pasti punya daya tahan yang lemah.
Dia punya imun yang tidak baik. Dia mudah sakit. Bahkan kecenderungan bisa meninggal kalau sakit, saudara. Begitupun iman saudara. Kalau iman saudara stunting, ya, mudah iman saudara itu menjadi mati. Dan mudah saudara mendapatkan serangan apapun. Dan akhirnya putus asa. Dan putus asa selesai ingin mengakhiri hidup. Makanya iman itu penting. Katakan dengan saya, iman itu penting. Saya orang beriman. Saya orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Amin. Saya percaya. Saya orang beriman. Tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Amin, saudara. Oke, kita lihat berikutnya. Ibrani 11 ayat 6. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, saudara, kita bahas iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hari ini tanpa iman, tanpa kita percaya sungguh-sungguh, tidak berkenan kita, saudara, di hadapan Tuhan. Makanya yang penting kita punya iman. Iman itu percaya sungguh-sungguh. Saudara pakai baju dari rumah, saudara mau ke gereja, saudara percaya sungguh-sungguh, hari ini saya mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mau serius beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya percaya harinya Tuhan. Hari di mana saya menghormati Tuhan. Hari di mana saya memuliakan Tuhan. Hari di mana saya mengalami kasih karunia Tuhan. Hari di mana saya mendengarkan firman-Nya. Hari di mana saya akan mengalami firman-Nya. Hari di mana saya akan menerima gizi makanan rohani yang paling baik yang datang dari surga atas kehidupan saya. Dan hari ini saya akan melihat iman saya akan bertumbuh. Itu orang yang beriman itu kalau datang ke gereja itu seperti itu. Dia percaya sendiri, sudah. Bahwa ada sesuatu. Karena ada orang yang hanya menghabiskan waktu di gereja. Tapi dia tidak mengalami apa-apa. Tapi saya percaya tidak ada di jemaat HOR ini. Amin. Saudara, orang-orang yang antusias. Amin. Saudara, orang-orang yang mengharapkan makanan rohani. Saudara, orang-orang yang datang menghormati Tuhan. Maka saya bilangkan di sini, kenapa saya katakan kalau saudara menghormati Tuhan, jangan main HP waktu beribadah. Itu saudara menghormati. Sama seperti saudara ketemu dengan Pak RT di tempat saudara, kepala lingkungan di tempat saudara, ketemu kepala desa, ketemu camat, ketemu bupati. Coba saudara ketemu Bapak Camat sambil main HP. Langsung Bapak Camat itu pergi, nih tolong suruh dia keluar. Karena saudara tidak sopan kan, sambil ngomong dengan Bapak Camat, saudara chatting dengan orang lain. Saya aja dengan istri saya, kalau ngobrol, kalau saya main HP, istri saya main HP, saya tegur. Istri saya tegur saya. Lihat saya dulu, matanya lihat ke saya, jangan lihat ke HP. Artinya apa? Kita menghormati lawan bicara kita, amin. Begitupun saudara, ketika kita datang ke gereja, datang dengan betul kita mau menghormati Tuhan. Amin. Makanya di sini saya larang saudara bermain HP. Bukan bermain HP, saudara jangan chatting. Buat status, saya lagi ibadah. Keren sih statusnya, tapi buatnya lagi ibadah. Buatnya pas lagi dengar firman. Jangan saudara kita menghormati Tuhan. Karena saudara sudah datang dengan percaya diri bahwa saudara lagi menyembah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Amin saudara. Tapi di gereja ini tidak ada saudara. Tepuk tangan untuk diri saudara. Amin. Yes. Mengapa iman itu penting? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa iman itu penting? Karena dia jantung rohani kita, saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, iman itu adalah fondasi. Iman itu adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Dan sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kata segala itu saudara, semuanya. Hidup kita apapun hari ini,
Iman itu adalah dasar. Iman itu pondasi. Sama seperti ini saudara. Saudara pernah lihat, ini saudara yang ngerti bangunan, Pak Dani yang kuliah teknik sipil, tahu ya. Tentang bagaimana ini bangunan ini cakar ayam saudara. Kalau membangun sesuatu itu pondasinya harus kuat. Ya. Kalau pondasinya tidak kuat maka masalah itu bangunan saudara. Apapun dia mau mewah sekalipun, yang tinggal di sana pun orang kaya sekalipun, isinya pun emas, berlian. Tapi kalau tidak punya pondasi yang kuat, gempa bumi datang saudara, rontok semuanya, rusak semuanya. Karena tidak punya pondasi yang kuat. Makanya saudara, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu penting. Iman itu percaya. Saudara percaya itu adalah pondasi saudara. Percaya pasti Tuhan tolong saya. Itu pondasimu. Percaya pasti ada jalan keluar. Itu pondasimu. Percaya pasti Tuhan berkati saya. Itu pondasimu. Itu landasanmu untuk engkau berharap. Jadi kalau kita tidak punya dasar untuk kita berharap, maka kita akan menjadi bimbang saudara. Kita sulit menentukan keputusan. Kita akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena apa? Kita tidak punya dasar yang kuat. Dasar untuk berharap. Maka ada katakan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Kenapa dia pemberi? Karena dia tidak bisa dipercaya. Maka dia sering memberi pengharapan palsu. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memberi harapan yang palsu. Amin. Dia Tuhan itu memberi kepada kita ya dan amin. Itulah harapan kita saudara. Itu dasar kita. Tidak ada yang lain. Dasar kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita yang Tuhan kita sembah pasti menolong kita. Itulah pondasi kita. Tidak ada yang lain. Sekali lagi saya bilang, saudara datang ke gereja karena saudara percaya sungguh-sungguh bahwa yang saudara sembah itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Amin. Jangan sampai saudara datang dengan ragu-ragu. Benar enggak ada Tuhan? Ada orang yang tidak percaya ada Tuhan hari ini. Karena apa? Dia tidak punya dasar untuk percaya. Kita punya pondasi yang kuat. Itulah dasar kita. Itulah apapun yang kita miliki saudara. Itu akan terlindungi. Ketika kita punya pondasi. Rumah kita adalah tubuh kita. Seluruh apa yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kita punya pondasi yang kuat. Apapun yang terjadi. Mau masalah datang bagaimanapun. Persoalan datang bagaimanapun. Kita tetap percaya. Pasti Tuhan tolong. Itulah landasan kita. Itulah pondasi kita berharap. Orang lain bisa mengecewakan kita. Orang lain bisa berbuat yang tidak baik kepada kita. Orang lain bisa pergi meninggalkan kita. Orang-orang di sekitar kita bisa saja berlaku yang buruk kepada kita. Tapi kita punya pondasi yang kuat. Saya percaya apa yang saya kerjakan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Saya percaya apa yang saya kerjakan Tuhan akan tuntun saya. Saya percaya apa yang saya kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Apapun kata orang, apapun yang dijelaskan oleh orang lain, apapun semua yang dibicarakan orang tentang saya percaya Tuhan bersama-sama dengan saya. Amin. Itulah yang membuat kita tidak mudah sakit hati. Itulah yang membuat kita tidak mudah putus asa. Karena kita punya pondasi yang kuat. Saya ulang-ulang dari mimbar ini saudara, saya bilang, iya, kita tidak bisa melarang orang bicara apapun yang buruk tentang kita. Apapun saudara, kita mau baik sekalipun. Saudara sudah baik sekalipun. Dia bisa bicara yang buruk di sana. Kemarin saya sharing dengan seseorang bersama dengan ibu. Saya bilang kami pernah bekerja dengan orang. Kami keluar dari pekerjaan itu baik-baik. Semua pekerjaan kami baik. Dinilai itu saudara, dinilai yang terbaik. Tidak ada sesuatu sedikit celah pun untuk bisa dikatakan tidak baik. Tapi ketika kami keluar, masih saja memfitnah, bicara yang buruk, mengatakan hal seperti itu. Tapi sekali lagi saya bilang, tidak akan mempengaruhi saya dan ibu. Tidak akan mempengaruhi hidup kami. Gara-gara ngomong seperti itu hanya, udahlah gak usah ngapa-ngapain. Memang kita seperti itu.
Apakah karena kata-kata itu kita akan mundur? Tidak, saudara. Walaupun kita benar, dia membicara kita tidak benar, peduli amat dengan kamu. Yang membuat saya hidup ini bukan karena kata-katamu, yang membuat hari ini saya hidup karena saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Selesai. Itu pondasi kita, saudara. Jadi kalau hari ini ada yang bicara tentang engkau, enggak apa-apa. Silahkan aja ngomong, bilang. Tapi engkau harus memposisikan dirimu sebagai orang benar. Amin. Hari ini kesulitan pasti ada. Masalah pasti ada. Hal yang buruk bisa datang dalam hidup kita. Hal yang tidak baik bisa datang dalam hidup kita. Tapi kita punya pondasi yang kuat. Saya percaya. Pasti ada jalan keluar. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Itu selesai di situ, sudah. Apakah langsung terjadi? Mungkin tidak terjadi hari itu. Tapi percayalah. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan gini, saudara. Ibrani 11. Beriman itu berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Iman itu berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan. Itu saja. Yakin sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara tidak yakin, pasti saudara akan cemas. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Saudara tidur, tidak benar. Bagaimana ya? Sampai mimpi buruk. Karena tidak yakin. Nah, tapi kalau yakin, saudara bisa tidur dengan tenang. Amin. Amin, saudara. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Kita percaya. Kita yakin. Kita mungkin belum lihat. Tapi kita percaya. Kita akan menerimanya. Itulah iman. Amin, saudara. Jangan lihat kondisimu hari ini. Banyak orang tidak percaya diri karena apa yang dia pakai. Bagaimana statusnya. Bagaimana kondisinya. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana pekerjaan. Hingga dia tidak yakin. Lakukan saja apa yang benar. Kerjakan aja, saya selalu bilang. Di kantor saudara, sama semua staf, bersama dengan ibu kami bilang. Kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Maka Tuhan akan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Kita mengerjakan apa? Dengan yakin. Percaya saja. Lakukan saja. Tapi kalau kita percaya, kita diam, tidak terjadi apa-apa. Makanya Yakobus bilang kan, iman tanpa perbuatan itu apa? Mati. Jadi kalau saudara hanya beriman, saya percaya tapi saudara tinggal di rumah. Saudara percaya tapi saudara tidak pernah ke gereja. Saudara percaya tapi saudara tidak pernah baca firman. Saudara percaya, saya percaya Tuhan tolong. Tapi saudara tidak pernah berdoa. Itu sama dengan iman tanpa perbuatan, mati. Saudara percaya saudara dibenarkan. Orang benar hidup dengan iman tapi tidak pernah berdoa, mati. Orang benar hidup dengan iman tapi tidak pernah baca firman, mati. Orang benar hidup dengan iman tapi tidak pernah beribadah, mati. Amin. Itu saudara. Makanya iman itu percaya. Percaya itu saudara pergi melangkah. Sama seperti ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Para pelayan itu mengambil air dari tempayan tempat cuci kaki itu saudara. Mereka cedok airnya, mereka bawa ke pemimpin pesta. Air yang mereka bawa ini masih air, belum anggur. Belum ada ciuman bau anggurnya sudah. Bentuknya masih air. Tapi mereka melangkah karena apa? Percaya. Percaya saja dengan apa? Apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, bawa sekarang ke pemimpin pesta. Mereka pergi saudara. Bawa anggur itu, bawa air itu yang belum jadi anggur. Dengan percaya, pasti ini akan jadi anggur. Saya percaya mereka melangkah. Mungkin ada banyak pertanyaan di kepala mereka. Yakin gak ini? Tapi mereka terus melangkah. Mereka terus melangkah. Sampai ke pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta itu minum, mencicipi pertama kali anggur. Air itu saudara. Tiba-tiba rasanya jadi anggur. Bahkan anggur yang terbaik. Karena apa? Mereka percaya dengan melangkah. Saudara tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Ketika saudara hanya percaya, tapi saudara tidak pergi melangkah. Amin.
Jadi jangan bilang, Pak Pendeta sudah khotbah tadi, percaya. Tapi saudara tidak melatih hidup. Saudara tidak pernah berdoa. Saudara tidak pernah meminta kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Persoalannya kita tidak pernah minta. Kita tidak pernah mengetuk pintu. Kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Saudara bilang kita punya iman. Tidak akan pernah terjadi. Saudara, kita tidak pernah baca firman. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Tumbuhan iman kita itu diserami dengan firman, saudara. Amin. Jadi hari ini tidak mudah, saudara. Simple, percaya. Tapi percaya harus dilanjutkan dengan perbuatan. Apa? Berdoa. Saudara harus punya waktu berdoa. Amin. Harus punya waktu. Doa, sekali saya sudah bilang di sini. Doa itu bukan soal panjangnya. Doa itu bukan soal berapa lamanya. Tapi doa itu datang ketika datang dari hatimu yang paling dalam, itu lebih penting. Bukan berapa banyak kata-kata yang engkau ucapkan. Bukan berapa indahnya kata-katamu. Bukan berapa banyak kalimat yang engkau harus buat untuk doamu. Tidak perlu, saudara. Tapi doa yang datang dari hatimu. Makanya firman Tuhan bilang, Yakobus bilang, saudara. Saudara tahu itu Yakobus? Yakobus itulah saudara kandungnya Tuhan Yesus yang jadi murid Yesus. Dia disebut dengan si lutut onta. Yakobus itu dikenal dengan istilah si lutut onta. Kenapa dia? Hanya dia dipercayakan jadi penatua di Yerusalem. Dia pemimpin gereja pertama di Yerusalem. Saudara dari Tuhan Yesus namanya Yakobus, saudara kandungnya. Saudara jasmani, saudara. Dia disebut dengan si onta dan dia dikatakan saudara, doa orang benar itu besar kuasanya. Kenapa disebut dengan lutut onta? Karena saudara, dia orang yang suka berdoa. Karena dia sering berdoa, dia berdoa berlutut. Itu lututnya jadi kapalan. Karena dia sering pakai lututnya berdoa, maka dia dikenal dengan si lutut onta. Makanya dia katakan, dia orang yang punya pengalaman bagaimana berdoa. Dia mengatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi saudara punya iman hari ini. Amin. Saudara orang benar iman hari ini. Amin. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca firman. Saudara tidak akan menerima apa-apa kalau saudara tidak pernah membaca firman. Kalau saudara tidak pernah berdoa. Jangan salahkan kebenaran hari ini. Kalau saudara bilang, saya tadi percaya khotbah Bapak Pengembala. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena saudara tidak melakukan hal yang seperti itu. Saudara pulang, baca firman. Bukan berapa pasal yang saudara baca. Saudara mau baca 1, 2 ayat, 3 ayat, tidak jadi masalah. Asal saudara punya kemauan dulu. Maka saya sudah sharekan di grup itu, saudara, aplikasi Alkitab. Yang kadang-kadang saudara mungkin kesulitan, saya tidak bisa baca karena mata saya, kacamata tidak bagus. Saudara bisa dengarkan, tinggal play itu. Saudara punya HP itu kan bisa WA, bisa TikTok. Kalau memang itu terlalu penuh, hilangin TikToknya, ganti dengan Alkitab. Amin. Karena kan ada HP kan, karena sudah penuh memorinya, saudara download aplikasi itu, tidak bisa, harus hilangkan salah satu aplikasi, baru dia bisa masuk. Nah, saudara harus korbankan yang tidak penting. Ya, itu saudara, Alkitab itu, saya dan ibu sering lakukan, saudara. Dengarin. Kalau saudara punya mata, saya ini punya mata sudah bermasalah, saudara. Kalau baca itu, saudara, saya harus dari jarak yang jauh. Jadi yang jauh sana saya lebih lihat daripada di sini, saudara. Jadi saya punya masalah rabun dekat. Jadi saya yang jauh. Jadi kalau baca Alkitab itu kadang-kadang agak sulit. Jadi kadang-kadang saya mendengarkan. Tinggal play, plak. Langsung dia ngomong, Matius pasal 1 ayat 1 bla 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 bla. Jelas sampai di situ, saudara. Berirama, yang bicara juga enak, saudara. Kita dengarin. Kadang-kadang saya stopin di situ, saya lihat, saya bold itu, saudara. Ya, enak, saudara. Saudara di mobil sambil nyopir gitu, play aja, dengarin. Sederhana. Jadi sepanjang di jalan dengarin firman, 1 pasal selesai. Paham tidak paham, dengarkan saja. Nanti Roh Kudus akan menolong saudara paham. Tiba-tiba itu, firman itu bisa bicara kepadamu ketika engkau mengalami kesulitan. Amin, saudara. Itu rahasianya. Dan itu sering kami lakukan, saudara. Di rumah. Hampir setiap pagi itu pasti ada suara orang yang baca Alkitab. Ya.
Itu salah satu simpel untuk kita mudah membaca Alkitab. Kalau saudara bisa baca secara manual, baca. Yang bekerja, yang saya bilang, saudara mungkin susah pagi-pagi harus pergi berangkat kerja, play itu aja. Saudara buka, tinggal play. Pilih mana yang saudara ingin baca, sedangkan saudara baca. Kalau saudara baru, bacalah dari kitab Matius dulu. Jangan perjanjian lama, nanti saudara bingung perjanjian lama. Masuk kepada bilangan imamat ulangan saudara, ini peranakan ini. Saudara bingung, baca dulu perjanjian terlebih dahulu. Kalau saudara yang baru-baru, ya, saudara di Matius, Markus, Lukas, Injil itu saudara, itu Injil yang membangun iman. Jadi saudara yang baru belajar, ketika mendengar itu, peristiwa-peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit, peristiwa-peristiwa Yesus membuat itu membangun iman saudara. Tapi ketika saudara baca di kitab perjanjian lama, itu saudara baru awal, saudara langsung bosan. Itu rahasia saudara, baca dulu perjanjian, baru nanti perjanjian. Kalau saudara baca perjanjian lama dahulu, apalagi saudara belum pernah kenyang pendidikan teologi gitu, kadang-kadang bingung, ini maksudnya apa? Akhirnya saudara pusing, stop dia. Makanya perjanjian baru. Kalau perjanjian lama saudara komen, baca Mazmur, baca Amsal. Itu saudara bisa menolong saudara. Amin. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, iman itu adalah hidup. Sebab dalam nyata kebenarannya yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Apa contoh orang-orang yang hidup oleh iman? Yang pertama kita lihat Nuh, saudara. Nuh ini bangun bahtera dengan iman. Dia hanya mendengarkan firman Tuhan. Dia membangun bahtera. Saya sudah pernah khotbahkan kan di sini. Dia nggak ngerti cara bangunnya. Dia bukan tukang saudara. Yang lebih anehnya, bangunnya di atas gunung. Orang di mana-mana orang bangun kapal itu di pinggir pantai. Nanti tinggal ditarik dikit masuk ke laut. Ini Tuhan suruh bangun bukan di pinggir pantai, bangunnya di atas gunung. Kan aneh. Secara logika, secara hitungan manusia, secara ilmu perkapalan tidak pernah terjadi seperti itu. Makanya banyak orang menertawakan dia. Ini aneh. Ini orang gila zaman now kalau sekarang ini sudah. Dia bangun kapal di atas gunung. Gimana caranya? Apakah akan mau jadikan museum kapal? Tapi dia bilang bahwa ayo akan terjadi air bah. Makanya saudara, orang-orang yang tidak percaya, yang tidak punya iman itu tertawa dengan apa yang dikerjakan oleh Nuh. Saudara, orang-orang bisa menertawakan kita. Hihi, dia itu sudah jadi orang gila. Kenapa? Dia pergi ke gereja. Dia sudah jadi orang gila hari ini ya. Dia tidak mau berteman dengan kita, duduk-duduk, minum-minum lagi. Dia sudah aneh. Jangan berteman dengan manto lagi, dia sudah aneh hari ini. Dia tidak pernah mau duduk satu seloki dengan kita lagi. Tiba-tiba dengar manto ada celaka motor, itu sudah kapok dia. Dia tidak berteman dengan kita, gara-gara itu dia tidak berteman. Manto bilang, iya benar ya, kan sudah kasih tinggal teman, maka saya sendiri hari ini. Saudara, jangan takut kehilangan teman yang membuat engkau hidup di dalam dosa. Cepat tinggalkan dia kalau membuat engkau hidup di dalam dosa. Karena tidak akan menguntungkan engkau. Kalau engkau susah-susah sendiri, bukan temanmu yang susah dengan. Kalau tidak ada uang di sakumu, bukan teman yang kasih kamu uang. Amin. Kalau kamu sakit, bukan temanmu yang urus engkau. Yang urus engkau adalah istrimu, suamimu, anakmu, saudaramu. Enggak mungkin teman. Mungkin teman hanya datang jenguk, gimana sakit? So, minum obat. Kita pulang dulu mau kerja. Saudara, menderita sendiri di kamar. Makanya kalau istri ngomong, dengar. Kalau suami ngomong, dengar. Ketika kamu susah, dia yang ada bersama dengan kamu. Amin. Amin. Kadang-kadang orang seperti itu, mereka bilang kita ini aneh. Kok bisa ya dia kayak gitu? Ini kayak Nuh, saudara. Dia bilang aneh. Tiba-tiba datang air bah. Semua orang yang tidak percaya minta tolong kepada Nuh. Tolong kami masuk ke kapal. Tapi sudah terlambat. Orang benar tuh kayak gitu, saudara. Dia melakukan saja. Gak enak
secara manusia dah enak. Orang banyak ngomongin dia setiap hari. Ketika dia pasang kayu, saya percaya orang banyak nonton dia. Dia bilang, ini orang aneh zaman sekarang. Buat kapal jauh dari laut. Dan dia bilang ada air bah. Gak mungkin terjadi, saudara. Tapi dia kerjakan aja dengan setia. Dia lakukan saja dengan setia. Dia lakukan saja dengan setia. Dia kerjakan dengan setia. Sesuatu terjadi, saudara. Dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Yang semua mati. Saya bilang kepada saudara, setia aja. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Percaya dengan setia. Beribadah dengan setia. Setia saja. Setia saja. Suatu saat, saudara akan menikmati kesetiaanmu itu. Amin, saudara. Yang berikutnya. Bapak Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tuhan berfirman kepada Abraham, keluarlah dari bangsamu, dari sanak saudaramu, pergilah kepada tanah yang akan kuberikan kepadamu. Dia keluar dari Ur Kasdim, saudara. Tempat di mana dia dilahirkan. Bersama dengan istrinya Sarai. Dia nggak tahu kemana dia pergi, tapi Tuhan menjanjikan akan memberikan tanah yang terbaik baginya. Dia pergi saja, dia lakukan saja, karena Tuhan yang suruh, dia lakukan saja. Belum dia lihat tanah itu, saudara. Saudara kalau lihat membaca, saudara nonton kemarin kita nonton juga kisah Abraham, dia menemukan tanah yang dibilang Tuhan, tanah itu tandus, nggak ada kehidupan, tapi Tuhan bilang itu tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tapi benar, saudara, yang tandus itu Tuhan bisa ubah menjadi tempat di mana yang penuh dengan berlimpah susu dan madu. Itulah janji Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Apa yang pernah dijanjikan kepada Abraham itu digenapi oleh Tuhan sendiri, saudara. Dia melangkah dengan iman. Semua perjalanan hidup Abraham itu perjalanan iman. Ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak, dia pun melakukan dengan iman. Ketika anaknya bertanya, Bapak, sudah ada kayu, sudah ada api, sekarang di mana dombanya? Di mana korbannya? Bapak Abraham bilang, nanti Tuhan sediakan di atas gunung. Padahal Tuhan bilang kamu korbankan Ishak, tapi dia percaya Tuhan akan sediakan korban bagi Tuhan di atas gunung. Benar, saudara. Sampai di sana, ketika dia ingin menghunuskan pedangnya kepada Ishak, pisau itu, saudara, tiba-tiba Tuhan kirimkan domba yang tersangkut, saudara, di semak itu. Maka muncul kata Jehovah Jireh, di atas gunung Tuhan sediakan. Dengan apa? Iman saja. Dia bicara, tidak melihat, tapi dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang memanggil keluar dari Ur Kasdim, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Itu orang benar, saudara. Amin, saudara. Terakhir. Nah, ini tipsnya bagaimana memiliki iman yang benar. Yang pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya penting dengar firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu hanya bisa timbul. Iman itu terus bertumbuh, saudara, ketika kita mendengarkan firman. Amin. Yang kedua, saudara, ya, iman itu muncul ketika dalam persoalan. Maka saudara, iman saudara menjadi kuat. Saudara menjadi percaya ketika ada dalam persoalan. Bagaimana membuktikan iman kita ketika kita lagi dalam persoalan? Itulah bukti bahwa kita punya iman atau tidak. Itulah bukti bahwa kita orang yang beriman atau tidak ketika kita mempunyai masalah. Ketika kesulitan datang, disitulah ujian iman yang sesungguhnya, saudara. Apa kita benar sebagai orang benar yang hidup oleh iman atau tidak? Diuji adalah apa? Ketika kita punya masalah. Kita percaya enggak bahwa Tuhan akan tolong? Kita percaya enggak pasti ada jalan keluar? Kita percaya enggak pasti akan Tuhan berkati? Kita percaya enggak Tuhan akan melindungi kita? Kita percaya enggak rumah tangga kita diberkati? Kita percaya enggak meja makan kita diberkati? Kita percaya tidak bahwa pekerjaan kita diberkati? Itulah ujian ketika kita punya masalah. Makanya sebelum punya masalah, belajarlah sungguh-sungguh untuk membuat imanmu bertumbuh dengan apa? Dengarkan firman Tuhan. Jangan punya masalah dulu berdengar firman Tuhan. Terlambat. Kita biasa gitu, saudara.
Sudah punya masalah, baru baca firman. Berharap dengan baca firman, maka akan ada pertolongan. Belum tentu. Saudara mungkin baca firman, saudara nggak ngerti firmannya. Karena apa? Sudah banyak masalah di kepalamu. Tapi ketika saudara sudah merekam firman, ketika saudara sudah sering mendengar firman, ada masalah datang dalam kehidupanmu. Masalah itu tidak akan masuk ke dalam hatimu. Karena ada firman yang bertumbuh di dalamnya. Masalah itu bisa mengganggu pikiranmu, tapi tidak mengganggu kehidupanmu, tidak mengganggu damai sejahteramu, tidak mengganggu pengharapanmu, tidak mengganggu percayamu kepada Tuhan. Itu orang yang suka mendengarkan firman. Amin. 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 Haleluya. Dua hal ini sudah. Yang paling penting adalah dengarkan firman. Rahasianya. Jadi saudara, yang belum dengarkan firman, dengarkan firman. Yang belum baca firman, kembali. Jangan hanya dengar firman waktu di gereja. Jangan hanya baca Alkitab waktu di gereja. Pulang ke rumah setiap hari saudara harus baca Alkitab. Amin. Pak Pendeta saya kerja. Pulang, malam mungkin saudara baca. Kalau pagi saudara nggak sempat, malam saudara baca. Masa waktu baca itu saudara dengar 5 menit aja masa nggak bisa. Saudara nonton TikTok bisa berjam-jam. Masa 5 menit baca Alkitab aja nggak bisa. Keterlaluan kita sudah. Tapi kalau susah, tapi kalau punya masalah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi baca firman-Nya aja nggak pernah. Itu masalahnya saya dan saudara. Bukan masalah saudara juga, masalahnya saya juga. Karena kita manusia ini saudara, suka yang enak-enak saja. Tidak pernah suka yang susah saudara. Baca Alkitab itu memang tidak mudah saudara. Harus penuh dengan ketekunan. Kalau kita orang beriman, kalau kita butuh makanan, makanannya adalah firman Tuhan. Amin.